Malam ini nggak usah begadang deh, biar nanti pas bangun pagi, tubuhmu bisa lebih fresh dan berenergi. Setelah beberapa saat merebahkan diri di kasur, kamu sudah terbang ke alam mimpi, tapi sialnya kamu kembali terjaga di pagi buta. Aduh, masih jam 3 pagi nih, gimana dong? Kalau sudah begini, kamu nggak akan bisa tidur lagi. Tenang, trik ini bisa ngebantu kok. Lemaskan ototmu, gini caranya. Luruskan kedua kaki, lalu regangkan dan lemaskan secara bergantian. Luruskan juga jemarinya ke depan, tahan selama 10 detik, lalu kembali ke posisi semula selama 10 detik. Ulangi gerakan ini sebanyak 3-5 kali. Udah, jangan mainan ponsel lagi. Lampu layar memancarkan cahaya biru yang bisa menghambat produksi melatonin di dalam tubuh. Hormon ini bertugas mengirimkan sinyal ke tubuhmu saat kamu mulai ngantuk dan kelelahan. Karena si biang kerok cahaya biru ini, kamu malah akan tahan melek dan begadang sepanjang malam. Nah, sebaiknya ambil buku fisikmu dan jauh-jauh dari ponsel setidaknya 1 jam sebelum tidur. Mandi juga bisa bikin kamu tertidur lagi loh. Kamu sering terbangun karena kegerahan kan? Mandi air dingin aja biar tubuhmu lebih segar. Dijamin deh, pikiranmu akan lebih jernih dan kamu bisa segera membenamkan diri di bawah selimut. Teh lavender atau minyak esensial juga bisa meningkatkan kualitas tidurmu tanpa menimbulkan efek samping. Atau taruh aja tanaman lavender di dalam kamarmu agar aromanya selalu tercium. Trik lain yang gak kalah ampuh yaitu segera bangkit dari tempat tidur dan cari kegiatan yang menenangkan. Keluar kamar, baca buku, atau dengarkan musik yang bikin kamu rileks. Setelah otakmu kembali aktif, pikiranmu akan lebih tenang. Jangan lihat jam ya, nanti kamu malah jadi sebel sendiri loh saat harus mengingat-ingat sekian jam lagi alarmmu akan berbunyi. Coba juga metode 478 untuk mengurangi gugup dan stres. Caranya, tempelkan ujung lidahmu ke belakang gigi atas, buang nafas melalui mulut hingga terdengar bunyi siul. Tutup mulutmu, lalu tarik nafas melalui hidung selama 4 detik. Tahan lagi selama 7 detik, selanjutnya buka mulutmu dan buang nafas selama 8 detik. Posisi lidah masih menempel di gigi atas ya. Ulangi latihan ini sebanyak 3-5 kali. Jangan tidur siang terlalu sore dong, dan jangan keterusan sampai melebihi 30 menit. Bisa-bisa kamu malah akan sulit tidur di malam hari. Jadi, manfaatkan tidur singkatmu ini secara efektif agar kamu tetap terjaga di siang hari. Tapi hati-hati juga, kalau kamu keterusan tidur setelah makan siang, tidur malammu akan terganggu. Tulis semua pikiran yang muncul di benakmu 5 menit sebelum tidur. Cara ini bisa menjauhkanmu dari overthinking. Curahkan semua hal positif yang kamu alami sepanjang hari dan semua perasaanmu. Dengan begini, pikiranmu akan lebih santuy dan rileks. Meski terbilang nyeleneh, teknik ini juga ampuh loh. Coba tekadkan dirimu agar tetap terjaga selama mungkin. Anggap saja kamu memang gak mau tidur. Tetap fokus agar kamu terus terjaga. Mungkin kamu bisa mengingat-ingat asyiknya jogging atau nge-gym. Dalam sekejap, kamu akan terlelap. Kamu gak percaya ya? Oke, jangan bayangin ada gajah pink ya. Tuh kan, dibilang jangan juga, kamu sendiri malah ngeyel. Teknik serupa juga bisa diterapkan saat kamu sulit tidur. Terbangkan imajinasimu ke tempat-tempat indah agar kamu segera tidur. Tenang aja, kamu nggak perlu menghitung domba satu persatu kok. Bayangkan kamu melihat benda yang bergerak konstan, misalnya gajah yang berenang di sungai atau kereta yang melintasi padang rumput. Imaji suara juga ngebantu loh, misalnya bunyi rintik hujan atau gemeretak kayu bakar. Usahakan tetap fokus ya, meski awalnya terasa sulit, imajinasimu perlahan akan menuntunmu ke alam mimpi. Cara ini juga bisa bikin kamu langsung tidur nih. Tapi, luangkan dulu 2 menitmu agar kamu langsung tepar dalam 10 detik terakhir. Lemaskan rahang, mata, bibir, dan alismu. Kemudian, rilekskan kedua bahu dan taruh kedua lengan di samping badan. Buang nafas sambil melemaskan dada, kaki, paha, dan betis dalam kondisi rileks ya. Kosongkan pikiranmu selama 10 detik dan bayangkan objek yang menenangkan. Danau, hutan, atau objek lain. Kalau cara ini nggak berhasil, coba rapalkan jangan mikir sebagai mantramu selama 10 detik. Wah, tahu-tahu kamu udah tidur aja tuh. Cara ini memang akan sulit diaplikasikan saat di awal-awal, tapi jangan langsung nyerah dong. Kamu perlu terus berlatih dan mempraktekannya secara rutin selama beberapa minggu. Kalau sudah terbiasa, kamu akan bisa terlelap dalam berbagai posisi, bahkan selagi duduk.
Tidur berkualitas memang kadang jadi barang mewah ya. Ternyata kamu bisa loh bikin tubuhmu tetap fresh meski jam tidurmu kurang. Kamu juga nggak perlu lagi mencet tombol snooze setiap kali alarmmu mulai berisik. Saat kamu mau tidur, setel alarm selama 2 menit, pejamkan matamu selama 120 detik, lalu segera bangun dan matikan alarmnya. Lakukan latihan ini sebanyak 2-3 kali. Dengan cara ini, pikiran dan tubuhmu akan terbiasa bangun tiap kali mendengar alarm. Saat alarmmu berdering di pagi hari, kamu akan langsung mengingat latihan yang sudah kamu praktekkan dan bangun pagimu akan terasa lebih mudah. Cara ini terbukti efektif karena otakmu akan terpicu untuk meniru pola yang sudah kamu tetapkan. Sinar matahari termasuk salah satu alarm yang paling ampuh loh. Buka saja tirai jendelamu agar cahaya matahari bisa memenuhi kamar saat kamu bangun pagi. Tapi sebaiknya tutup tirainya saat cuacanya ngebul. Matahari akan terbit lebih pagi sehingga tidurmu bisa terganggu. Setelah kamu bangun, segera bangkit, lihat keluar jendela, dan hirup udara pagi yang masih segar. Lakukan hal-hal di luar rutinitasmu agar otakmu segera bangun. Jangan langsung ngecek ponsel setelah kamu bangun pagi. Gerakan badanmu sambil rebahan atau sebutkan 3 film yang sudah kamu tonton. Intinya, buat otak dan tubuhmu aktif. Kalau kamu masih juga ngantuk saat dalam perjalanan ke kantor, ganti rutenya atau tanyakan jam ke orang asing yang kamu jumpai di jalan. Keluar dari zona nyamanmu agar moodmu tetap positif. Ternyata ada loh jam alarm cerdas yang bisa membangunkanmu saat kamu berada di tahap tidur ayam. Nah, kalau sudah memasuki tidur lelap, kamu akan sulit bangun meski durasi tidurmu sudah cukup selama 8 jam. Jam alarm cerdasmu ini bisa merekam pola tidurmu, lalu membangunkanmu saat badanmu mulai bergerak di tempat tidur, yaitu pada tahap tidur ayam. Semisal nih, kamu perlu bangun jam 7 pagi, maka alarmmu akan membangunkanmu antara jam 6 sampai jam 7 saat kamu mulai gelisah. Caranya, taruh ponselmu agak berjauhan dari tempat tidur. Tiap kali alarmnya bunyi, kamu harus bangkit dari kasur untuk mematikannya kan? Nah, kalau posisimu sudah berdiri begini, kamu akan lebih kuat menahan godaan untuk rebahan lagi. Kamu juga perlu bangun di jam yang sama setiap pagi saat weekend dan libur panjang. Tubuhmu harus terbiasa dengan jadwal tidur yang tepat. Sekalipun kamu baru bisa terlelap saat larut, usahakan bangun di jam yang sama secara rutin. Siang harinya kamu bisa tidur sejenak. Dengan begini, tubuhmu akan segera beradaptasi dengan bangun di jam yang sama secara rutin. Gak perlu lagi kan terusik oleh bunyi alarm? Selama ratusan ribu tahun, manusia sudah terbiasa tidur pada malam hari. Dan tentunya kebiasaan ini tetap terekam di dalam tubuh kita meskipun gaya hidup kita berbeda-beda. Menurut jam biologis, tidur yang paling efektif berlangsung 90 menit sebelum tengah malam. Nah, perlu kamu ingat-ingat waktunya nih, karena emang penting banget. Kalau kamu sulit tidur karena kebanyakan mikir, nantinya kamu bakal sulit bangun. Selamat deh, pikiranmu jadi kenyataan tuh. Makanya, biasakan dirimu untuk berpikiran positif sebelum tidur. Kalau kamu baru bisa tidur jam 3 pagi, sementara jam 7-nya kamu harus bangun, katakan, 4 jam lagi aku akan bangun dengan tubuh bugar dan penuh energi. Bayangin deh, kalau tidurmu sudah cukup, kamu bisa lebih menikmati harimu. Selamat tidur, semoga mimpi indah. Here it comes again. You lie in your bed with your eyes wide open and thoughts start running through your head. A relaxing bath, a glass of warm milk, counting sheep. Nothing seems to help with this mental ambush of racing thoughts. So, try this instead. Focus on the here and now. The thoughts that don't let us fall asleep are often connected with the past or the future. We worry about what can possibly happen, or regret doing or not doing things in the past. If this is what happens to you, try to focus on what's going on right here, right now. While we can't change the past or predict the future, the present moment is something we can control. This change of focus can give us the relaxation our brains need. Schedule a particular time to worry. Just like you schedule a time to go shopping, meet up with your friends, or do household chores, you can try planning 15 to 30 minutes in the day for your worries. Devote this time to the thoughts that are bothering you, and chances are they won't come back later in the evening. During this worrying time, write down your stressful thoughts on paper and think of some practical steps you can take to tackle the issue that worries you. Be persistent and try to make this technique part of your routine to achieve better results. Don't force yourself to fall asleep. Instead of trying and failing to fall asleep, get out of bed and do something. Drink some tea, read a book, or write in your journal.
Go back to bed when you start feeling sleepy. Staying in bed and forcing you to sleep can make your brain associate bed with insomnia and worries, turning your bedroom into a place where it's hard to sleep. Try breathing exercises. Racing thoughts are often connected with stress, and stress increases our heart and breathing rates. Slow, deep breathing can help you calm down and quiet your thoughts. You can also try other breathing exercises and techniques to prevent stress and anxiety throughout the day. Try a muscle relaxation technique. You can use this relaxation technique right in your bed. One by one, tense and relax your muscles, moving from the toes up to the head. This exercise will help you relax strained muscles and force you to focus on these parts of your body, which will distract your attention from any racing thoughts. Distract yourself. You can try a calming hobby or a relaxing activity that suits you best, like reading, using a coloring book, listening to music, or cooking. This will help shift the focus from these racing thoughts and the fact that you can't fall asleep to something more pleasant. Just avoid your phone as a distraction. The blue light it emits will actually keep you up longer. Turn on the TV. If nothing helps, your favorite TV show can work as the distraction your brain so desperately needs. The light that the TV emits is farther from your eyes than the one that comes from your phone, so it doesn't affect your sleep hormones as badly. In fact, many of us can easily fall asleep just listening to the TV with our eyes closed. Breathe in the aroma of lavender essential oil. It's often used in aromatherapy for stress relief, relaxation, and better sleep. You can sprinkle a couple of drops on a towel or cloth, or add some oil to your bath. Just make sure you're not allergic to it first. Hey, sweet dreams! Seharian ini kamu terus duduk di meja dengan posisi yang kurang nyaman. Sesampainya di rumah, kamu langsung ke kasur, berbaring tengkurap, dan berharap kamu bisa mengistirahatkan leher. Besoknya, ternyata kamu bangun dengan leher pegal-pegal. Nah, stop dulu. Coba kembali ke momen pas kamu sampai di rumah. Ototmu sudah lemah dan bekerja terlalu keras karena duduk seharian. Jadi, butuh istirahat yang baik. Tapi tidur tengkurap bukan solusinya. Tidur tengkurap bikin punggungmu melengkung dan lehermu berputar ke samping karena kamu tentu nggak bisa bernapas kalau tertutup bantal. Tekanan di tulang punggung dan sendimu pun jadi terlalu berat. Posisi tidur terbaik untuk leher adalah miring atau telentang. Saat tidur telentang, berat badanmu tersebar merata ke seluruh tubuh dan tulang belakangmu nggak melengkung. Kalau kamu suka tidur di posisi begini, taruh bantal kecil di bawah kepala dan lehermu supaya tetap rata. Kalau bisa, bantal yang bulat ya. Kamu bisa menaruh rol leher kecil di dalam sarung bantal yang lebih lembut untuk penopang leher tambahan. Kalau lebih suka tidur menyamping, jangan beli bantal yang terlalu tinggi atau terlalu kaku. Carilah yang tebalnya setara dengan jarak antara telinga dan sisi bahu luarmu. Bantal tebal membuat lehermu tertekuk dan kamu cenderung bangun dengan leher kaku. Bantal juga sebaiknya jangan terlalu empuk dan rata. Ketebalannya harus cukup untuk membuat garis lurus dari kepala dan lehermu sampai ke tulang belakang. Kamu juga bisa menaruh bantal tipis di antara kakimu untuk menyelaraskan tulang belakang, pinggul, dan panggulmu. Tidur menyamping dengan kaki meringkuk ke dada bukanlah posisi terbaik karena bobot tubuhmu tidak tersebar merata dan tulang belakangmu tidak sejajar dengan bahu dan leher. Sebaiknya carilah bantal dengan busa memori. Bantal ini memungkinkanmu tidur dalam posisi yang sesuai dengan lengkungan alami serviks tulang belakang atau 7 tulang pertama yang membentuk lehermu. Bantal busa memori punya banyak bentuk dan ukuran. Kalau ingin memakainya untuk tidur tengkurap, kamu bisa mencari model berkontur. Untuk yang suka tidur miring, carilah bantal persegi panjang tradisional yang lebih tinggi di bawah leher dibanding di bawah kepala. Pilih kain sejuk alami untuk sarung dan selimut bantal. Kain ini akan membuat bantalmu lebih awet. Belilah isian bantal kualitas paling tinggi yang mampu kamu beli, sebab kamu akan tidur selama lebih dari 2.500 jam di sana. Kamu harus mengganti bantal busa memorimu setiap 3 tahun. Bantal biasa bisa bertahan sampai 18 bulan sebelum kehilangan kekuatannya dalam menopang kepala dan membuatmu nyaman semalaman. Matras biasanya punya ketahanan 5-10 tahun. Tapi kalau punyamu sudah terasa bergelombang atau badanmu nyeri dan merasa lebih baik tidur di hotel daripada di rumah, berarti sudah waktunya kamu mengganti matras. Ada 3 jenis matras dasar, inner spring, busa, dan yang bisa diatur.
Kaum tidur menyamping butuh kasur lebih lembut untuk menopang berat badan dan menyesuaikan dengan bentuknya. Inner Spring adalah pilihan yang pas untuk menangkal tekanan, dan busa lembut dengan titik lega di sekitar bahu dan pinggul juga merupakan pilihan yang baik. Kalau kamu lebih suka tidur tengkurap, pilihlah yang lebih keras seperti busa padat, Inner Spring padat, atau kasur isi udara untuk penopang terbaik. Kalau lebih suka tidur telentang, kamu butuh matras yang level sedang, dengan permukaan yang bisa menopang tulang belakang dan meratakannya dengan baik. Kamu bisa mencoba berbagai opsi yang ada. Omong-omong soal tidur, kalau kamu lelah, cobalah minum kopi dan tidur sebentar. Teguklah secangkir kopi hitam atau espresso tanpa gula, krim, atau susu dengan cepat. Lalu tutup matamu, rebahan atau duduk dengan nyaman, dan atur alarmmu selama 20 menit. Tidur siang kopimu akan berakhir saat kafein mulai aktif dan mendorong molekul bernama adenosin dari otakmu. Kamu akan bangun dengan lebih melek dan segar. Kalau kamu tidak sempat tidur siang kopi, kunyahlah permen karet. Mengunyah permen karet bikin kamu nggak terlalu mengantuk dan lebih waspada. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan mengunyah permen karet meningkatkan nilai dan ingatan. Ini mungkin efek dari aktivitas otak ekstra yang disebabkan oleh mengunyah atau rasamin yang menyegarkan itu. Jangan sikat gigi tepat setelah makan, apalagi kalau kamu baru melahap makanan dan minuman asam, kayak jeruk, tomat, minuman berenergi, atau soda. Kalau langsung menyikat gigi, kamu mempercepat efek asam dan bisa bikin enamel rusak. Tunggulah setidaknya 30 menit sebelum menyikat gigi dengan aman. Saat kamu ke gym lagi, bawalah susu coklat. Susu adalah sumber protein dan coklat di dalamnya kaya akan karbohidrat. Jika digabungkan, keduanya membantumu memulihkan dan membangun kembali otot dan memuatnya kembali dengan cairan dan nutrisi yang hilang lewat keringat. Kandungan gulanya yang tinggi juga turut berkontribusi untuk membantumu mengembalikan energi. Kalau kamu pernah cegukan dan sulit hilang, ambil gula sesendok penuh untuk menghentikannya. Bentar, emang ada hubungannya? Iya, gula merangsang saraf yang menghubungkan otak dan perut, bikin bagian belakang tenggorokanmu gatal dan menyela cegukanmu. Kamu juga bisa mencoba minum dari sisi berlawanan gelas yang biasa kamu genggam atau cobalah gigit lemon. Saat panas di luar bikin kamu gerah, minumlah minuman hangat untuk mendinginkan diri. Tubuhmu akan merasakan perubahan suhu ini dan mempercepat produksi keringat. Kamu akan merasa lebih lega saat banyak keringat menguap dari kulitmu. Berdirilah dengan satu kaki saat menyikat gigi di pagi hari dan kaki satunya di malam hari. Ini adalah cara yang bagus untuk melatih stabilitas otot intimu, mengembalikan keseimbangan, dan mendapatkan postur yang lebih baik. Kamu bisa menutup mata sambil menyeimbangkan diri agar lebih sulit. Kalau bisa berdiri dengan satu kaki cukup lama, artinya otakmu sehat. Duduklah dengan mata tertutup. Hitung napasmu 15 kali. Cobalah untuk tidak memikirkan apapun. Meditasi 1 menit setiap hari ini bisa menenangkan pikiranmu, merilekskan diri, dan menyelaraskan diri dengan apa yang terjadi dalam hidupmu. Kamu juga bisa memahami intuisimu dengan lebih baik dan memancing perubahan positif. Kalau kamu sulit tidur, cobalah metode 1 menit 4-7-8. Duduk yang nyaman, embuskan udara dari paru-paru. Tarik napas lewat hidung selama 4 detik. Tahan napas selama 7 detik dan buang lewat mulut selama 8 detik. Ulangi semuanya 3 kali. Minumlah segelas air setiap kali kamu lapar. Kamu mungkin cuma dehidrasi. Kalaupun masih lapar, kamu jadi nggak makan berlebihan dan bisa merasa kenyang lebih cepat. Air dingin lebih ampuh ya. Kamu mengecek ponsel sekitar 52 kali sehari. Udah, ngaku aja. Latih dirimu untuk selalu menarik napas dalam-dalam sebelum membuka ponsel. Saat menarik napas, pikirkan alasan kenapa kamu harus membuka ponsel. Penundaan ini bisa membantumu berhenti memakai gadget secara berlebihan. Biasakan untuk memarkir mobil sejauh mungkin dari pintu depanmu. Kalau kamu kerja kantoran, 1 menit berjalan kaki sudah sangat bagus untuk kesehatanmu. Ini bisa sekaligus meredakan stres dan melegakan ketegangan di otot dan sendimu. Kalau kamu nggak sabar pakai sepatu baru, ada cara untuk bisa bikin sepatu melunak lebih cepat. Pakai kaos kaki tebal. Panaskan salah satu sepatu dengan pengering rambut selama 1 menit sampai terasa empuk. Lalu pakai. Oh, panas juga. Lalu lakukan hal yang sama dengan sepatu satunya. Oh, panas lagi. Kemudian, pakai di rumah selama yang kamu mau sampai sepatumu dingin.
Dengan melakukannya beberapa kali, sepatumu nggak akan sempit atau bikin kakimu luka lagi, karena sudah terasa selembut awan. Cobalah iris kentang untuk deodoran alami. Gosok irisan ini di ketiakmu dan di area berbau lain, misalnya kaki dan tangan. Kentang kaya akan mineral bernama potasium. Itu sebabnya kentang bisa menghilangkan air berlebih dari kulitmu dan mencegah keringat berlebih. Kamu juga bisa minum jus tomat buatan sendiri atau teh herbal untuk memperlambat kerja kelenjar keringatmu. Kalau kamu nggak bisa berhenti ketawa di waktu-waktu yang nggak pas, sering-sering aja ngobrol sama aku. Atau coba alihkan dirimu sendiri untuk menggeser pikiranmu ke tempat lain. Misalnya, menghitung mundur dari 100, bikin beberapa daftar membosankan di benakmu, cari warna tertentu di sekitarmu, nyanyikan lagu untuk diri sendiri, atau cubit dirimu. Atau, ya ketawa aja. Letakkan ponselmu sejauh mungkin dari tempat tidur. Jadi, kamu nggak akan mencet tombol snooze alarm keesokan paginya. Saat berjalan untuk mematikannya, kamu akan teringat tugas yang harus kamu kerjakan di jam-jam berikutnya. Jadi, kamu nggak bakal kembali ke tempat tidur lagi deh.